Sepekan sudah ya waktunya bahwa putra Ridwan Kamil yaitu Eril Khan menghilang saat berenang di Sungai Are. Perwakilan keluarga pun berangkat ke Swiss untuk membantu pencarian. Namun dari hasil evaluasi sementara pencarian terkendala lantaran arus Sungai Are yang sangat deras. 1 minggu pasca hanyutnya Eril Khan di Sungai Are, Bern, Swiss, perwakilan keluarga pun berangkat ke tempat kejadian untuk membantu Ridwan Kamil mencari keberadaan anaknya yang hilang di Sungai Are. Rabu malam pihak keluarga diperkirakan sudah mendarat di Bandar Udara Kota Bern, Belp, Swiss. Di hari ke-6, kepala kepolisian setempat juga berkoordinasi dengan Ridwan Kamil untuk melakukan pencarian dengan metode yang sama seperti di hari sebelumnya. Adanya cuaca buruk dan badai menjadi kendala dalam pencarian. Dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi mereka akan tetap melanjutkan proses pencarian secara metode masih sama dengan yang sebelumnya, hanya mungkin khusus untuk penyelaman itu akan bersifat situasional karena memang kondisi sangat bergantung pada situasi di lapangan. Dengan memperluas area, kini tim SAR menggencarkan pencarian. Bahkan Ridwan Kamil beserta istrinya juga turun langsung dalam pencarian putra sulung mereka. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, kita doakan semoga tim SAR yang bertugas dapat maksimal begitu ya, sehingga dapat segera membuahkan hasil dan juga pihak keluarga diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Ustaz Erik, ini kan publik baik Indonesia maupun juga di sana beragam sekali tanggapannya. Mungkin Ustaz boleh beri tanggapannya terkait dengan update berita dari pencarian Eril ini yang juga belum membuahkan hasil. Pertama, saya tentu turut prihatin ya, kedekatan saya dengan Kang Emil dan keluarga ya, karena kita sama-sama dari kota yang sama, dari Bandung, dan kita juga berjuang bersama ya. Saya sebetulnya sulit ya berkomentar, saya sampai bingung sebetulnya harus bagaimana selain doa-doa yang keluar dari lisan saya ini, dari lisan kami, dari lisan kita semuanya berharap yang terbaik yang diberikan kepada Kang Emil sekeluarga. Karena coba kita lihat ayah mana yang kemudian sanggup gitu ya, sanggup menghadapi ujian seperti ini. Saya bahkan tidak dapat membayangkannya gitu, dan saya tidak berani membayangkannya. Saya hanya ingin bahwa memohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik kepada mereka semuanya, kepada Kang Emil sekeluarga, kepada Eril khususnya. Jadikan ini untuk menaikkan derajat ya, menaikkan derajat. Dan kita juga ya ini ujian ya, ujian yang tidak semua orang bisa menerima ini. Kang Emil itu the chosen one gitu ya, orang yang terpilih yang saya yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, Allah tidak akan membebankan ya, memberikan ujian yang orang itu tidak sanggup. Karenanya insya Allah dengan support, doa, dorongan, dan semua pengharapan kebaikan ya, idza jaa nasrullahi wal fath, semoga pintu langit terbuka dan turun pertolongan Allah dan memberikan yang terbaik ya bagi Kang Emil, bagi Eril, bagi Atalia, bagi seluruh keluarga ya. Insya Allah itu saja dari saya. Amin. Kita doakan semoga yang terbaik begitu Ustaz ya. Berbicara mengenai kehilangan, Ustaz, pasti ada korelasi dengan keikhlasan. Lalu bagaimana cara memupuk keikhlasan sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Ya ini ya, secara teori kita paham bahwa yang namanya ikhlas, khalaso itu adalah memurnikan. Kita harus memurnikan bahwa segala sesuatu ketetapan Allah itu kita murnikan, kita terima ya, sebagai suatu takdir untuk kita. Bagaimana caranya kita menyembah Allah, kita beriman kepada Allah, jika kita tidak ikhlas terhadap ketetapan Allah?
Nah itulah yang saya tidak berani membayangkannya sekalipun. Bahwa sesungguhnya semua orang akan diuji terhadap keimanannya ketika engkau menyatakan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kemudian diuji terhadap hal yang seperti ini. Diuji terhadap keimanannya. Diuji terhadap berserah dirinya. Diuji terhadap bagaimana iman terhadap takdir. Ini semua masuk dalam keikhlasan. Dan kalau kita semua dihadapkan kepada hal seperti ini, mampukah kita? Nah ini titik yang paling dahsyat dari keikhlasan itu bagaimana melepaskan kecintaan kita kepada anak, yang kita harus memprioritaskan kecintaan kita kepada Allah, bahwa Allah yang lebih kita cintai, bahwa Allah yang lebih diprioritaskan, bahwa Allah Azza wa Jalla la ilaha illallah. Dengan itu semuanya baru kita bisa masuk ke dalam keikhlasan, bahwa anak ini milik Allah, bahwa hidup kita ini milik Allah, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu karena atas dorongan Allah. Nah dengan itu semua kita baru bisa ikhlas. Jika tidak, akan sulit untuk kita masuk ke dalam keimanan yang sempurna. Betul Ustaz. Sekali lagi kita doakan semoga tim SAR di sana, begitu juga dengan warga yang bahu-membahu, tolong-menolong melakukan upaya pencarian dapat diberi kekuatan oleh Allah. Semoga pencarian juga berbuah maksimal. Amin ya rabbal alamin.